Ada seorang pedagang buah naga sedang memanen hasil kebunnya. Dia menyewa 30 kendaraan jenis truk dan Colt dengan total muatan sebanyak 300 karung. Setiap truk hanya mampu menampung 15 karung dan Colt hanya mampu mengangkut 10 karung. Tentukan bentuk model matematikanya. Untuk penyelesaian dari permasalahan tersebut, langkah pertama kita harus identifikasi permasalahannya. Di sini ada 30 kendaraan untuk jenis truk dan Colt. Jadi kalian misalkan dahulu, di sini ada 2 buah jenis, yaitu truk dan Colt. Kemudian banyaknya untuk truk, kalian misalkan X dan Y. Untuk jumlah kedua kendaraan, di sini 30 kendaraan. Berarti di sini banyaknya berarti 30. Jadi untuk kemungkinannya, kalau kendaraan muatnya 30, ya berarti tidak boleh lebih dari 30. Jadi kurang dari sama dengan. Kemudian dari total muatan, di sini total muatannya 300 karung. Sementara untuk setiap truk hanya menampung 15 karung. Berarti truknya 15 karung. Di sini untuk muatan. Kemudian Coltnya hanya 10 karung. Total karungnya ada 300. Berarti karena total muatan 300, berarti antara truk dan Colt tidak boleh lebih dari 300. Berarti tandanya kurang dari. Jadi kita buat pertidaksamaan yang pertama, yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 30. Kemudian yang kedua, 15X plus 10Y kurang dari sama dengan 300. Kalian sederhanakan, berarti dibagi dengan 5, yaitu 3X plus 2Y kurang dari 60. Kemudian yang ketiga, untuk banyaknya, di sini X itu sebagai banyaknya truk dan Y itu banyaknya Colt. Untuk jumlahnya, berarti kan tidak mungkin negatif, artinya lebih besar 0, Y-nya juga lebih besar dari 0. Jadi pertidaksamaannya ada 3 buah. Kita lanjutkan untuk permasalahan yang kedua. Dalam suatu pesawat terdapat 48 tempat duduk penumpang. Setiap penumpang kelas utama maksimum membawa 60 kg bagasi, sedangkan penumpang kelas ekonomi hanya diperbolehkan membawa bagasi maksimum 20 kg. Pesawat tersebut hanya mampu menampung total bagasi penumpang maksimum 1.440 kg. Jika harga tiket penumpang kelas utama 1.500.000 dan penumpang kelas ekonomi 1 juta rupiah, tentukan model matematika dari permasalahan tersebut. Jadi untuk langkah yang pertama, kalian identifikasi dahulu. Di sini terdapat 48 tempat duduk penumpang. Berarti penumpangnya kan kelas utama dan kelas ekonomi. Di sini jumlahnya 48, berarti untuk banyaknya penumpang kelas utama dan kelas ekonomi itu ada 48. Jadi kalian misalkan dulu X itu untuk kelas utama, Y dan kelas ekonomi. Dengan banyaknya tempat duduk 48. Di sini untuk penumpangnya berarti boleh kurang dari 48. Kemudian yang kedua yaitu berkaitan dengan bagasi.
Untuk bagasi kelas utama di sini maksimum membawa 60 kg. Kemudian kelas ekonomi hanya diperbolehkan 20 kg. Sementara untuk total bagasi di sini penumpang maksimum 1440. Berarti untuk bagasi tidak boleh melebihi, artinya kurang dari sama dengan. Kemudian dari harga tiket di sini. Untuk kelas utama yaitu 1.500.000 dan kelas ekonomi 1 juta rupiah. Untuk total pendapatan di sini belum ada di permasalahan tersebut, hanya menerangkan harga tiketnya. Jadi untuk pembuatan model matematika yang pertama, dari banyaknya penumpang yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 48. Kemudian yang kedua, dari bagasi berarti ketika satu penumpang kelas utama 60, sementara banyaknya penumpang itu X, berarti 60X. Kemudian kelas ekonominya berarti 20 kali Y, kurang dari 1440. Kalian sederhanakan. Ternyata dari 6X plus 2Y kurang dari sama dengan 144, kamu bagi 2 lagi. Kemudian persamaan yang ketiga untuk banyaknya, yaitu X dan Y, banyaknya penumpang tidak mungkin negatif jumlahnya, berarti harus lebih besar dari 0. Jadi di sini model matematikanya yaitu X plus Y kurang dari sama dengan 48, 3X plus Y kurang dari sama dengan 72, X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Sementara untuk tiketnya, di sini tidak ada total pendapatan, berarti untuk fungsi tiketnya atau pendapatan berarti fungsi tujuannya yaitu Z atau F, X, Y. Di sini berarti 1.500.000 ketika satu penumpang. Untuk banyaknya kelas utama yaitu X, berarti tinggal dikalikan 1.500.000 X ditambah untuk kelas ekonomi berarti 1 juta kalikan banyaknya penumpang yaitu Y. Di sini sebagai fungsi tujuan. Jadi ada 2 di sini. Untuk nomor 1, 2, dan 3 itu sebagai model matematika, sementara fungsi Z atau F, X, Y itu sebagai fungsi tujuan. Itu saja yang didapat dari permasalahan tersebut. Kita lanjutkan pada berikutnya. Terima kasih.